Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rinda Ayu Imtihani dengan NIM 195221137. Saya Yesi Rahmawati, NIM 195222141. Kemudian saya Nur Fahmi, NIM 195221151. Di sini kami akan menjelaskan biaya overhead pabrik atau BOP penentuan tarif. Berikut penjelasannya. Definisi dan karakteristik biaya overhead pabrik. Dalam pembahasan terkait sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai biaya selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung. Sementara pada pembahasan terkait sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai biaya selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Istilah lain dari biaya overhead pabrik adalah biaya produksi tidak langsung, biaya fabrikasi, biaya overhead produksi, dan lain sebagainya. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke dalam produk atau pesanan tertentu berdasarkan biaya sesungguhnya, sedangkan biaya overhead pabrik didasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Biaya overhead pabrik dibebankan ke dalam produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka karena biaya overhead pabrik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan biaya produksi lainnya. Biaya overhead pabrik atau BOP merupakan biaya yang bersifat fluktuatif yang disebabkan oleh terjadinya perubahan aktivitas produksi dari waktu ke waktu yang mengakibatkan berubahnya biaya produk per unit. Kemudian, perubahan tingkat efisiensi produksi karena kurangnya pengawasan sehingga biaya produk menjadi fluktuatif atau berubah-ubah, naik atau turun. Kemudian, biaya yang terjadi karena pemanfaatan fasilitas atau sarana bersama sehingga timbul ketidaktepatan dalam pembebanan ke masing-masing unit produk. Dan yang terakhir, biaya yang bersifat sporadis yang terjadi pada waktu-waktu tertentu sehingga pembebanan biaya ke dalam produk tidak merata. Oleh karenanya, tarif biaya overhead pabrik ditentukan untuk membebankan biaya ke dalam produk atau pesanan tertentu secara adil dan teliti, sehingga biaya produk dapat mencerminkan biaya yang benar dan wajar. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Berikut beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik di muka. Di antaranya, yang pertama, dasar pembebanan yang digunakan yaitu satuan produk, jam mesin, jam tenaga kerja, biaya bahan langsung, dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, pemilihan kapasitas yang tepat yaitu kapasitas teoritis, kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Yang ketiga, dibebankan atau tidaknya biaya overhead pabrik tetap, yaitu perhitungan biaya penyerapan penuh dan perhitungan biaya variabel. Dan yang keempat, penggunaan tarif, yaitu tarif tunggal atau satu tarif untuk seluruh pabrik, dan tarif departemenisasi atau tarif untuk setiap departemen. Penentuan dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Penentuan dasar pembebanan biaya overhead pabrik dilakukan dengan mempertimbangkan kewajaran pembebanan biaya atas produk. Berikut dasar pembebanan biaya yang umum digunakan untuk penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, satuan produk atau unit. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana karena membebankan biaya secara langsung pada produk dengan cara membagi antara anggaran biaya overhead pabrik dengan anggaran produk dalam periode tertentu. Tarif BOP per unit yaitu anggaran biaya overhead pabrik per anggaran jumlah produk. Yang kedua, jam mesin atau JM. Metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik yang mana sebagian besar biaya overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan penggunaan mesin atau seperangkat mesin. Tarif BOP per jam mesin yaitu anggaran biaya overhead pabrik per anggaran jumlah jam mesin. Kemudian yang ketiga, jam tenaga kerja langsung atau JTKL. Metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik yang mana sebagian besar biaya overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan jam kerja tenaga kerja atau karyawan. Tarif BOP per JTKL yaitu anggaran biaya overhead pabrik per anggaran jumlah JTKL. Yang keempat, biaya bahan langsung atau BBL. Metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik yang erat hubungannya dengan biaya bahan langsung. BOP atau persen BBL yaitu anggaran biaya overhead pabrik
per anggaran biaya bahan langsung dikali dengan 100%. Yang kelima, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik yang erat hubungannya dengan biaya tenaga kerja langsung. BOP atau persen BTKL yaitu anggaran biaya overhead pabrik per anggaran biaya tenaga kerja langsung dikali dengan 100%. Kemudian, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya tentang penentuan kapasitas produksi yang digunakan. Ada beberapa kapasitas yang digunakan untuk menentukan anggaran biaya overhead pabrik tetap. Yang pertama, kapasitas teoritis atau ideal, yaitu kapasitas suatu pabrik atau departemen atau fasilitas lainnya untuk menghasilkan suatu produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama periode tertentu atau berproduksi pada tingkat 100% tanpa ada hambatan. Yang kedua, kapasitas praktis, yaitu kapasitas suatu pabrik atau departemen atau fasilitas lainnya untuk menghasilkan suatu produk dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan yang berasal dari dalam perusahaan. Ketiga, kapasitas normal, yaitu kapasitas suatu pabrik atau departemen untuk menghasilkan suatu produk dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan baik dari dalam maupun luar perusahaan. Kapasitas yang keempat yaitu kapasitas yang sesungguhnya diharapkan, yaitu kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun-tahun yang akan datang. Ada tidaknya unsur biaya overhead pabrik tetap. Itu tergantung untuk siapa dan untuk apa informasi biaya tersebut. Perhitungan ini dilakukan dengan menyertakan seluruh unsur biaya produksi atau hanya unsur biaya yang bersifat variabel saja. Pembebanan biaya produksi ke dalam produk dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan metode perhitungan biaya penyerapan penuh dan metode perhitungan biaya variabel. Bagi pihak eksternal perusahaan, biaya produksi memperhitungkan semua elemen biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap yang terdiri dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sistem perhitungan biaya tersebut dinamakan dengan sistem perhitungan biaya penyerapan penuh atau full costing. Oleh karenanya, dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik menyertakan biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Untuk menentukan perhitungan tarif biaya overhead pabrik full costing dapat dihitung menggunakan rumus tarif biaya overhead pabrik sama dengan anggaran biaya overhead pabrik variabel ditambah anggaran biaya overhead pabrik tetap dibagi dasar pembebanan pada kapasitas normal. Sementara bagi manajemen atau pihak internal, perhitungan biaya produksi hanya fokus pada elemen-elemen biaya yang bersifat variabel saja, seperti biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Sistem perhitungan biaya tersebut dinamakan dengan sistem perhitungan biaya langsung atau variable costing. Oleh karena itu, penentuan tarif biaya overhead pabrik hanya memperhitungkan biaya yang bersifat variabel saja. Walaupun kedua sistem memiliki konsep yang berbeda terkait biaya produk, biaya periodik, laba kotor dan laba bersih, maka menghasilkan saldo persediaan dan nilai laba yang berbeda. Tetapi, selisih biaya overhead pabrik yang timbul akibat adanya kapasitas yang menganggur tidak diperhitungkan terhadap biaya langsung. Untuk menentukan perhitungan tarif biaya overhead pabrik variable costing dapat dihitung menggunakan rumus tarif biaya overhead pabrik sama dengan anggaran biaya overhead pabrik variabel dibagi dasar pembebanan pada kapasitas normal. Penggunaan satu tarif atau beberapa tarif di pabrik. Siklus pembuatan produk dimulai dari bahan untuk selanjutnya diproses menjadi produk jadi. Proses produksi yang dilakukan di pabrik dapat melalui satu departemen atau beberapa departemen, tergantung dari sifat dan jenis produk tersebut. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik, perusahaan dapat menggunakan salah satu dari kedua metode perhitungan di bawah ini. Yang pertama, satu tarif biaya overhead pabrik untuk semua departemen di pabrik. Perhitungan tarif ini dinamakan tarif tunggal atau single rate. Menggunakan satu tarif untuk semua departemen tepat digunakan apabila tahapan-tahapan pada proses produksi relatif sama sifatnya atau untuk produk yang diproses hanya pada satu departemen di pabrik. Metode yang kedua, beberapa tarif biaya overhead pabrik untuk departemen-departemen yang ada di pabrik disebut departementasi tarif.
Metode ini digunakan untuk perusahaan yang memproses produk melalui lebih dari satu departemen dengan karakteristik yang berbeda secara signifikan di tiap departemen tersebut. Pembahasan terkait penentuan tarif biaya overhead pabrik. Dalam bab ini menggunakan satu tarif untuk semua departemen yang ada di pabrik atau tarif tunggal. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Berikut beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, menyusun anggaran. Pada awal periode akuntansi, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik untuk setiap elemen biaya dikelompokkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Dengan demikian, tarif biaya overhead pabrik yang dihasilkan dapat dikelompokkan menjadi tarif BOP variabel dan tarif BOP tetap. Yang kedua, memilih dasar pembebanan. Setelah menyusun anggaran, langkah selanjutnya adalah menentukan dasar pembebanan yang tepat, yang mana pemilihan dasar pembebanan dilakukan melalui penelusuran atau identifikasi keterkaitan antara jenis biaya overhead pabrik yang signifikan jumlahnya di departemen produksi yang memiliki kaitan erat dengan dasar pembebanan yang akan digunakan. Langkah yang ketiga yaitu menetapkan kapasitas yang digunakan. Pemilihan kapasitas produksi harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, yang mana tingginya kapasitas akan sulit dicapai oleh operator atau pelaksana. Sebaliknya, rendahnya kapasitas tidak akan memberikan manfaat dalam upaya untuk mengendalikan besarnya biaya. Oleh karena itu, kapasitas yang digunakan dalam penyusunan anggaran BOP adalah kapasitas normal, yang mana kapasitas tersebut telah mempertimbangkan hambatan-hambatan internal dan eksternal. Berikut ilustrasi terkait perhitungan biaya overhead pabrik dari PT Citra Indotama sebagai perusahaan manufaktur yang memproduksi plastik kemasan. PT Citra Indotama sebagai perusahaan manufaktur yang memproduksi plastik kemasan, pada tahun 2010, perusahaan tersebut mempunyai anggaran biaya overhead pabrik sebesar 45 juta yang terdiri dari biaya overhead pabrik variabel sebesar 20 juta dan biaya overhead pabrik tetap sebesar 25 juta. Berdasarkan anggaran tersebut, dapat dilihat pada tabel elemen anggaran biaya overhead pabrik tahun 2010. Jumlah produk yang dihasilkan selama 1 tahun adalah 100.000 unit. Tampilan 10.1 merupakan rincian anggaran perusahaan pada tahun 2010. Sementara itu, berikut perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Tarif biaya overhead pabrik variabel per unit sama dengan 20 juta dibagi 100.000 per unit sama dengan 200 per unit. Tarif biaya overhead pabrik tetap per unit sama dengan 25 juta dibagi 100.000 per unit sama dengan 250 per unit. Tarif biaya overhead pabrik total sama dengan 200 per unit ditambah 250 per unit sama dengan 450 per unit. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai pembebanan biaya overhead pabrik ke produk atau BOP applied. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk tujuan penentuan biaya yang adil dan teliti, biaya overhead pabrik atau BOP dihitung berdasarkan biaya yang ditentukan di muka melalui pemberlakuan tarif. Pembahasan mengenai tarif biaya overhead pabrik telah dibahas sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menghitung besarnya biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produk BOP applied. BOP applied adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produk melalui tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas yang sesungguhnya. Berdasarkan perhitungan tersebut, BOP yang dibebankan ke dalam bentuk produk selama tahun 2010 adalah 54 juta. Sehingga ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat selisih BOP yang dibebankan atau BOP applied ke dalam biaya produksi. Berikut adalah bunyi jurnalnya. PDB biaya overhead pabrik didebit 54 juta, pada BOP dikredit 54 juta. Berikut pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya atau BOP aktual. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam periode penggunaan tarif direkapitulasi ke dalam akun biaya pengendali atau account control, yaitu akun biaya overhead pabrik sesungguhnya atau BOP aktual. Rekapitulasi biaya overhead pabrik sesungguhnya dari PT Citra Indotama menggunakan asumsi apabila kapasitas produksi yang memiliki perusahaan sebanyak 120 unit selama tahun 2010.
Contoh tampilan 10.2 merupakan informasi biaya yang terjadi di perusahaan. Elemen biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang pertama, biaya bahan tidak langsung berjumlah 8.500.000, biaya tenaga kerja tidak langsung 12.250.000, biaya asuransi 3 juta, biaya bahan bakar dan pelumas 2.500.000, biaya reparasi dan pemeliharaan 2.750.000, biaya depresiasi aset tetap 18.500.000, biaya listrik dan air 6 juta, biaya lain-lain 1.500.000, sehingga jumlahnya adalah 55 juta. Berdasarkan tampilan 10.2, BOP aktual yang pembayarannya dilakukan secara tunai adalah biaya listrik dan air sebesar 6 juta, serta biaya bahan bakar dan pelumasan sebesar 2.500.000, sementara BOP aktual yang pembayarannya dilakukan secara kredit adalah biaya lain-lain sebesar 1.500.000, biaya bahan tidak langsung sebesar 8.500.000, mengurangi persediaan bahan, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 12.500.000 merupakan biaya gaji dan upah. Biaya asuransi sebesar 3 juta merupakan asuransi dibayar di muka. Biaya reparasi dan pemeliharaan sebesar 2.750.000 mengurangi persediaan suku cadang, dan biaya penyusutan aset tetap sebesar 18.500.000 merupakan akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya atau BOP aktual selama tahun 2010. BOP aktual di debit 55 juta, pada kas 8.500.000, utang usaha 1.500.000, persediaan bahan 8.500.000, persediaan suku cadang 2.750.000, akumulasi penyusutan aset tetap 18.500.000, asuransi dibayar di muka 3 juta, biaya gaji dan upah 12.250.000, merupakan mencatat BOP sesungguhnya selama tahun 2010. Langkah selanjutnya, menutup biaya overhead pabrik dibebankan atau BOP applied ke biaya overhead pabrik sesungguhnya atau BOP aktual. Hasil penutupan tersebut akan menunjukkan apakah ada varian atau selisih antara BOP aktual dengan BOP applied. Berikut varian atau selisih yang mungkin terjadi. Yang pertama, kurang dibebankan atau under applied. Kurang dibebankan atau pembebanan terlalu mudah adalah selisih yang timbul yang mana BOP applied lebih rendah daripada BOP aktual. Varian atau selisih ini dianggap tidak menguntungkan atau merugikan. Yang kedua, lebih dibebankan atau over applied. Lebih dibebankan atau pembebanan terlalu tinggi adalah selisih yang timbul yang mana BOP applied lebih tinggi daripada BOP aktual. Varian atau selisih ini dianggap tidak merugikan atau menguntungkan. Berdasarkan ilustrasi dari PT Citra Indotama, apabila BOP aktual sebesar 55 juta sementara BOP applied sebesar 54 juta, maka berikut perhitungan varian atau selisih yang terjadi di perusahaan. BOP aktual 55 juta, BOP applied 54 juta, sehingga kurang dibebankan atau under applied 1 juta. Terdapat jurnal yaitu BOP applied di debit 54 juta, BOP aktual di kredit 50 juta, merupakan menutup BOP applied ke BOP aktual. Bunyi jurnal untuk menutup selisih BOP di akhir periode. Selisih BOP di debit 1 juta pada BOP aktual di kredit 1 juta. Berikut pengakuan atas selisih BOP di akhir periode akuntansi tergantung pada penyebab timbulnya selisih, yaitu yang pertama, kesalahan dalam penentuan tarif. Selisih BOP timbul karena ketidaktepatan dalam penentuan tarif BOP. Oleh karena itu, selisih tersebut dialokasikan ke semua produk, yaitu persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan beban pokok penjualan secara proporsional. Apabila dari ilustrasi sebelumnya diasumsikan bahwa selisih BOP yang unfavorable sebesar 1 juta adalah kesalahan dalam penentuan tarif, maka berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat selisih BOP yang dibebankan ke semua produk. Bunyi jurnalnya yaitu persediaan produk dalam proses di debit 200.000, persediaan produk jadi di debit 300.000, beban pokok penjualan di debit 500.000, ada selisih BOP di kredit 1 juta. Yang kedua, ketidakefisienan kegiatan perusahaan. Selisih BOP timbul karena ketidakefisienan dalam perusahaan tarif BOP. Oleh karenanya, selisih tersebut mempengaruhi besarnya beban pokok penjualan.
di laporan laba rugi. Apabila dari ilustrasi sebelumnya diasumsikan bahwa selisih BOP yang unfavorable sebesar 1 juta adalah ketidakefisienan kegiatan perusahaan, maka berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat selisih BOP yang dibebankan ke beban pokok penjualan. Jurnalnya yaitu beban pokok penjualan di debit 1 juta pada selisih BOP di kredit 1 juta. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.